Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke bagian pembiasan berikutnya, yaitu pada pembiasan prisma. Ada alasan kenapa bagian optik ini disebut sebagai optik geometrik, karena sebagian besar atau hampir seluruhnya, hampir seluruh penurunan rumus ini diturunkan dari pendekatan geometris seperti yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Jadi bagian fisiknya itu adalah hukum Snellius yang tadi, bahwa N1 kali sin sudut datang sama dengan N2 dikali sin sudut bias. Misal di sini ada sebuah prisma segitiga dengan sudut pembias di sini di puncaknya adalah beta. Kemudian ada sinar datang pada permukaan prisma dengan sudut datang I1 dan terbiaskan dengan sudut R1. Jadi berbelok seperti ini. Kemudian sinar yang terbiaskan tadi datang kepada bidang sisi yang satunya lagi nih, pada sisi yang lain prisma dengan sudut I2 dan terbiaskan lagi dengan sudut R2. Nah, jika kita ingin mencari hubungan antara R1 I2 dengan beta, maka kita bisa menggunakan pendekatan geometris. Oke. Misal kita lihat nih, garis normal ini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang ini. Tegak lurus berarti sudutnya adalah 90 derajat di sini. Dan di sini juga ada garis normal yang kedua yang sudutnya juga 90 derajat. Sehingga kalau di sini R1 ya, maka sudut yang ini ya, kita lihat di sini sudut yang ini adalah 90 min R1 yang ini. Kalau di sini I2 maka ini adalah 90 min I2 ya, 90 min I2. Sehingga kalau kita lihat segitiga BQR di mana total sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 90 derajat, maka kita bisa tulis beta ditambah sudut yang ini 90 dikurang R1 ditambah sudut yang ini 90 min I2 sama dengan 180 derajat. Dimana kalau kita pindah ruaskan 90 sama 90 ini kan 180, dipindah ruas ke kanan dikurang, berarti ini akan saling cancel dan hasil di ruas kanan adalah 0. Sehingga beta sama dengan ini min R1 pindah ruas jadi R1, min I2 pindah ruas menjadi I2. Nah, ini adalah hubungan antara sudut pembias dengan sudut bias masing-masing sisi ya, yang ini. Nah, sekarang kita definisikan sudut deviasi. Sudut deviasi itu adalah sudut antara sinar datang, jadi kalau kita teruskan sinarnya yang ini ya, sudut antara sinar datang dengan sudut bias akhir. Sudut bias akhir ini kalau kita perpanjang ke belakang sini, nah akan ketemu di titik ini dan membentuk sudut delta di sini ya. Ini sudut delta, yaitu sudut deviasi kita sebut. Nah, misal gini, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah segi 4 BQUR, di mana total sudut dalam sebuah segi 4 itu adalah 360 derajat. Kalau ini 90 dan ini R1, ini 1, maka sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, sudut ini sama dengan I1 juga. Kalau ini R2, maka sudut ini juga R2. Oke. Nah, kalau ini 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Ya, jika ini 90 derajat, ya, sudut ini 90 derajat dan sudut ini 90 derajat, maka total sudut dari sini BQUR adalah 360 derajat. Sisi ini 90, ini 90, makanya 180. Artinya sudut beta ini ditambah sudut ini adalah
180 derajat ya. Saya ulang, ini BQUR adalah segi 4, total sudutnya 360 derajat. Ini ditambah ini 90 tambah 90 180. Berarti sudut beta ini ditambah sudut ini adalah 180. Sehingga sudut ini sendiri adalah 180 derajat dikurang beta. Ya. Jadi kalau ini delta, ini adalah sudut perlurus, berarti di sini adalah sudut yang ini ya. Ini sudut lurus, ini sudut delta, berarti ini adalah 180 dikurang delta. Ya, kita di R2 di sini. Jadi segitiga TQUR, segi 4 TQUR ini juga totalnya 360 derajat. Ini 180 dikurang delta, ditambah ini adalah I1, ditambah I1, ditambah ini adalah 180 dikurang beta, tambah 180 dikurang beta, ditambah ini R2 sama dengan 360 derajat, maka ini tambah ini 360 sama ini saya menghilangkan, ini jadi 0, sehingga kalau I1 dan I2 di sini kita delta kita pindah ke sana, berarti ini I1 ditambah R2 dikurang beta sama dengan delta, dan ini adalah sudut deviasi. Nah, pada saat ya, terjadinya deviasi minimum, apa syarat terjadi deviasi minimum? Deviasi minimum terjadi pada saat sudut datang dengan sudut bias akhir itu sama, berarti I1 sama dengan R2 dan sudut bias pada kaca yang pertama sama sudut datang pada kaca yang sisi satunya lagi sama, berarti R1 sama dengan I2. Nah, kalau syarat ini terpenuhi, maka terjadilah yang disebut sebagai deviasi minimum, ya, sudut deviasi paling kecil. Kalau kita masukkan ke persamaan yang pertama ini, persamaan yang ini, maka beta sama dengan R1 ditambah I2, di mana I2 sama dengan R1, berarti beta sama dengan R1 ditambah R1 sama dengan 2R1, sehingga R1 sama dengan setengah beta. Ini adalah R1 dengan beta. Nah, kalau kita masukin ke persamaan yang ini, di mana R2 sama dengan I1, maka pada saat terjadi deviasi minimum, yaitu I1 ditambah R2 nya itu sama dengan I1 ditambah beta, beta kita pindah ke sini, berarti deviasi minimum dikurang beta sama dengan 2I1, berarti I1 sama dengan setengah deviasi minimum dikurang beta, ya, dimana I1 di sini adalah sudut datang pada sisi yang ini. Nah, maka berlaku ini misalkan N1, yang satu di sini udara, ini yang duanya adalah kaca ya, ini medium luarnya atau N medium, ini N prisma misalkan. Maka berlaku hukum Snellius bahwa N medium dikali sin I1 sama dengan N prisma dikali sin R1, yang ini berdasarkan hukum Snellius, di mana I1 nya mana tadi? Ini berarti N medium dikali dengan setengah deviasi minimum dikurang beta sama dengan ini N prisma dikali sin R1 nya adalah ini setengah beta ya. Ya, apaan ini kurang sin tadi ya, N dikali sin ya, sehingga jadilah persamaan yang ini ya, kita turunkan. Nah, untuk pendekatan T betanya lebih kecil daripada 10 derajat, maka kita bisa mengasumsikan ya bahwa
sin setengah beta plus delta M ini mendekati setengah beta plus delta M, dan sin setengah beta ini mendekati setengah beta. Ya, jadi dengan pendekatan beta lebih kecil dari 10 derajat, maka faktor ini bisa kita hilangkan sin sama sinnya. Jadi diperolehlah kesamaan yang ini. Oke. Misalkan di sini ada contoh soal sebuah prisma dengan sudut pembias, diketahui sudut pembiasnya beta sama dengan 10 derajat dan indeks bias prismanya adalah 1,5. Yang ditanya adalah sudut deviasi minimum. Ya, deviasi minimumnya berapa? Ya, maka kita jawab deviasi minimum ini sama dengan NP per NM dikurang 1 dikali beta. Nah, kita asumsikan medium udara, berarti N mediumnya sama dengan 1, berarti 1,5 dibagi 1 dikurang 1 dikali 10, hasilnya 0,5 kali 10 ya, sama dengan 5 derajat. Ya, bismillah, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas pembiasan pada permukaan lengkung. Permukaan lengkung di sini maksudnya adalah, misal di sini ada sebuah kaca ya, kaca solid di sini. Jadi dari sini terus ke sini ini merupakan kaca yang solid dan ada batas medium antara udara dengan kaca ini merupakan bidang lengkung. Kalau tadi pelan paralel itu batasnya adalah sebuah garis, tapi kalau ini adalah lengkung dengan kelengkungan tertentu ya. Maka berlaku persamaan ini N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 dikurang N1 per R, dimana yang perlu diingat adalah pada persamaan ini N1 adalah indeks bias di mana objeknya berada, dan S adalah jarak antara batas ini ya, batas permukaan ini dengan objek. Misalnya objeknya di sini ya, misalkan di sini adalah objeknya dan bayangannya nanti ada di belakang ya. Misalkan bayangannya di belakang sini. Dan N2 adalah indeks bias di mana bayangannya berada, dan S aksen adalah jarak dari batas kelengkungan ini ya, batas medium ke bayangannya ya. Jadi bayangannya misalkan ada di sini. Bayangannya. Nah, kalau bayangannya jatuh di sini, maka pengamat yang melihat bayangan itu harus ada di dalam sini. Nah, misalkan kita analogikan gini, di sini dalam sini ada ikan. Kalau ikan ini melihat apa? Misalkan telur di sini ya. Misalkan ini telurnya sebagai objek ya, ini objeknya. Maka dari sini ke sini ini adalah S. Nah, kalau ikan bisa melihat objek ini dari dalam air, maka S aksennya adalah ini. Ya, ini adalah bayangan yang dilihat dari dalam air. Berarti N1-nya di luar, N2-nya di dalam. Tapi sebaliknya, pada saat kita ingin melihat ikan yang ada di dalam akuarium ini, maka objeknya ada di dalam akuarium. Artinya N1-nya adalah air dan N2-nya adalah udara. S-nya adalah jarak dari batas ini ke ikan, S aksennya adalah jarak pengamatan kita. Dan R di sini adalah jari-jari kelengkungan dari si akuarium ini atau prisma ini.